Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, adakah yang tidak hadir, anak-anak? Tidak ada, ya? Pak. Ada semua, Pak. Ada yang sakit ya? Alhamdulillah, sehat terus ya, anak-anak. Karena kalau kita sehat, kita bisa terus belajar dengan penuh semangat seperti semangatnya perjuangan yang dilakukan oleh Sunan Giri. Yang dari kecil dia sengsara tapi dia punya upaya yang kuat untuk terus semangat sampai Sunan Giri diangkat menjadi salah satu wali songo. Itu mungkin motivasi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Selanjutnya, pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa ya, anak-anak? Sunan Bonang, Pak. Oke, Anda benar sekali, Mbak. Anak siapa tadi namanya yang jawab? Septi, Pak. Oh, Mbak Septi ya, Septi Megasari memang anak yang pintar. Tapi Mbak, untuk Septi sebenarnya pelajaran kita kemarin kita sudah belajar tentang Sunan Ampel dan Sunan Bonang gitu ya. Tapi Bapak sangat apresiasi sekali karena Septi berani menjawab. Ya. Nah, sebelum Bapak masuk pada materi yang baru, Bapak ingin tahu dulu nih tingkat kemampuan kalian memahami, menganalisis materi kemarin dengan bentuk beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama Bapak tujukan kepada Samsul Bahri. Samsul Bahri ini cakep banget. Yuk, Pak Samsul Bahri ya. Samsul Bahri, pertanyaan yang kedua untuk pemahaman materi yang lalu. Kalau dari segi urutan, Sunan Ampel ini dari jajaran Wali Songo itu termasuk Sunan yang keberapa yang menyebarkan agama Islam? Yang kedua, Pak. Oke, surprise, kamu pintar sekali. Ini hadiah pensil tulis buat Samsul Bahri. Semangat terus belajarnya ya, ya. Sama-sama. Baik, anak-anak, demikian persepsi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu Sunan Giri. Tapi sebelum kita masuk pada materi, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Dengan khusyuk kita tundukkan kepala, kita sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Ni raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk materi Sunan Giri kali ini Bapak akan memberikan penjelasan yang rinci sampai akhirnya nanti kalian paham tentang biografi Sunan Giri, peranan dakwah Sunan Giri, bahkan sampai pada sikap positif yang dimiliki oleh Sunan Giri. Perhatikan ke depan, Bapak akan tampilkan materi dalam bentuk slide PowerPoint. Untuk capaian pembelajaran kita pada kesempatan ini, kalian nanti akan mampu menganalisis dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat juang kita untuk mengarungi tantangan zaman ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, setelah kita belajar, kita nanti akan mampu satu memahami biografi Sunan Giri dengan benar, kemudian menganalisa peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir, meneladani sikap dalam pribadi Sunan Giri dan kita akan terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Silsilah dan nasab Sunan Giri. Siapa sih Sunan Giri itu?
Dari mana beliau berasal? Sunan Giri adalah atau yang dikenal dengan Raden Ainul Yakin, kemudian juga disebut Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Sunan Giri lahir di Blambangan atau Banyuwangi pada tahun Saka 1365 atau 1442 Masehi. Sunan Giri ternyata masih keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur ayahnya yaitu Sunan Maulana Ishak. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu yang Sunan Giri wafat dan dimakamkan di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Gresik. Baik, bagaimana cara Sunan Giri menyebarkan agama Islam dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Giri menjadikan dirinya sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah atau dua fungsi yang dijalankan yaitu ulama dan umarok. Sunan Giri adalah penguasa kerajaan Giri Kedaton dengan gelar Prabu Satmata. Sedangkan tugasnya di Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas sebagai pengelola tatanan pemerintahan Jawa dan mengatur kalender Jawa. Kemudian cara dakwah yang kedua Sunan Giri yaitu merubah dukuh menjadi pesantren. What is dukuh? Dukuh adalah tempat pendidikan siwa Buddha yang disebut dengan mandala atau asrama. Pada masa kerajaan Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan dan mendidik calon pendeta. Kemudian Sunan Giri merubah fungsi dukuh tersebut menjadi pesantren, di mana pesantren merupakan tempat para santri mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya Sunan Giri melakukan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Pendidikan terbuka yang dijalankan Sunan Giri, beliau banyak mewariskan bentuk permainan-permainan anak yang sampai saat ini masih banyak dimainkan oleh anak-anak Jawa. Dia dakwahnya. Apa buktinya? Sunan Giri tahu bahwa wayang merupakan warisan kebudayaan yang ada di Nusantara sejak tahun 1930 Masehi. Wayang adalah kebudayaan asli penduduk Jawa. Pada masa dakwahnya, Sunan Giri menggunakan seni wayang sebagai media dengan mengganti cerita Hindu-Buddha seperti Ramayana dan Mahabharata dengan cerita Islam. Wayang warisan Sunan Giri disebut dengan wayang krucil. Dengan wayang krucil ini, beliau merubah lakon dari perwayangan yang sebelumnya cerita Hindu-Buddha diganti oleh Sunan Giri dengan cerita kepahlawanan Sayyidina Hamzah paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana sikap positif dalam pribadi Sunan Giri yang bisa kita tiru dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sosok Sunan Giri merupakan sosok santri yang cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Apa buktinya? Hal itu dibuktikan dengan julukan Raden Ainul Yakin yang disematkan oleh Sunan Ampel kepada muridnya, yaitu Sunan Giri, karena berkat kecerdasannya dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, dalam mendakwahkan Islam, Sunan Giri merupakan sosok yang toleransi dan bijaksana dalam berdakwah. Hal ini dibuktikan pada saat Sunan Giri menyebarkan dakwah Islam. Kadang Sunan Giri melakukan dakwahnya secara door to door, ketok pintu yang satu dari pintu yang lainnya, dan berbicara empat mata terhadap penduduknya untuk menyampaikan dakwah Islam. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Itu dibuktikan di nisan Sunan Giri ini terdapat 4 tuah. Yang pertama, berilah makan bagi yang lapar. Kemudian yang kedua, berilah pakaian bagi yang tidak menutup aurat. Kemudian yang ketiga, berilah payung bagi yang kehujanan. Kemudian yang keempat, berilah tongkat bagi yang buta. Itulah 4 pedoman hidup yang diajarkan oleh Sunan Giri. Kemudian sikap yang terakhir dalam pribadi Sunan Giri yaitu seniman yang kreatif. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Apa yang sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan sebuah kesimpulan tentang
teori dakwah Sunan Giri, yaitu perjuangan dakwah Sunan Giri itu tidaklah mudah. Sejak kecil beliau sudah susah, kemudian besar akhirnya beliau dipuja. Artinya Sunan Giri mengajarkan kepada kita untuk rajin belajar, terutama kita selaku siswa madrasah, kemudian juga rajin beribadah selaku orang Islam, dan juga kita harus peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca doa al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Akhir kata dari Bapak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.